Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning, semuanya itu berpaling pada sebuah masalah. Jadi kita mengorientasikan peserta didik pada sebuah masalah yang ada. Maka itu harus ada discovery. Dari beberapa masalah itu kita arahkan atau kita mengorganisasikan kepada siswa kira-kira masalah tersebut itu apa. Berarti kita mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada siswa, sehingga nanti siswa akan kita coba kita arahkan pada sebuah pemikiran yang kritis. Kita komunikasikan beberapa masalah tersebut. Selanjutnya kami mencoba dari beberapa masalah tersebut kita komunikasikan, terus kita bimbing siswa tersebut pada sebuah penyelidikan atau sebuah penelitian riset, sehingga nanti akan membentuk sebuah analisa dan kita akan menemukan sebuah jawaban. Baru kita mengembangkan dari beberapa riset tersebut dalam sebuah aplikasi dan kita menganalisa sebuah refleksi. Secara aplikasi, contoh kecil saja seperti berikut. Kita akan katakanlah pada saat awal kita menstarter atau kita menghidupkan mobil, katakanlah sistem starter tidak bisa berfungsi. Jadi anak itu kita ajak, ini loh sebuah permasalahan. Sistem starter itu tidak bisa berfungsi, itu kira-kira apanya? Di situ banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus kita itu timbul masalah. Baru kita komunikasi ke anak. Banyak sekali masalah-masalah yang timbul dikarenakan mobil itu tidak bisa atau kendaraan itu tidak bisa hidup. Bisa pada sistem engine-nya sendiri, pada sistem starternya. Sistem starternya pun banyak sekali di situ. Mungkin motor starternya yang trouble, atau ada fuse yang putus, ada relay yang tidak berfungsi, bahkan mungkin juga kunci kontaknya yang tidak bisa berfungsi. Dari itu kita komunikasikan, anak kita ajak untuk mengadakan penyelidikan. Oh, ternyata dari beberapa komponen dari sistem starter itu anak bisa menyelidiki mulai dari A sampai Z untuk menganalisa kira-kira dari permasalahan tersebut itu apa yang menjadi penyebab mobil tidak bisa, atau kita spesifikasikan sistem starter tidak bisa berfungsi. Baru itu kita kembangkan aplikasi dan kita menganalisa ternyata beberapa komponen-komponen baik itu yang berkepentingan di dalam sistem starter, termasuk di situ ada baterai, ada kunci kontak, ada fuse, juga ada motor starternya sendiri yang menjadi bagian dari sebuah permasalahan yang ada. Saya kira itu mungkin sedikit yang kami bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan terus dulu Bapak. Dan Pak Nur ini, Pak Nur dari SMK Negeri 1 itu. SMKN 1
Situbondo. Siap. Iya. Saya belum memberi komentar, tapi mungkin presentasi kedua dari kelompok saya kiri tadi. Kanan kiri. Laboy. Jadi langkah yang pertama adalah reflection. Jadi reflection di sini adalah tujuan dari tahap pertama untuk membawa siswa ke dalam konteks masalah dan memberikan inspirasi kepada siswa agar dapat segera memulai menyelidiki investigasi. Jadi fase ini juga dimaksudkan untuk menghubungkan apa yang diketahui dari apa yang dan apa yang perlu dipelajari. Jadi yang pertama adalah reflection itu tadi adalah menghubungkan. Jadi pengetahuan siswa itu sudah sampai mana dan nanti yang perlu digali lagi itu nanti seperti apa. Terus yang kedua adalah research. Jadi tahap kedua adalah bentuk penelitian siswa. Guru memberikan pembelajaran sains, memilih bacaan atau metode lain untuk mengumpulkan sumber informasi yang relevan, yang sesuai dengan mungkin proyek yang akan dikerjakan. Proses belajar lebih banyak terjadi selama tahap ini. Kemajuan belajar siswa mengkonkretkan pemahaman abstrak dari masalah selama fase riset. Jadi selama fase riset dalam pencarian ini maka nanti mungkin akan lebih ditekankan nanti pembelajarannya untuk mencari proyek yang akan dikerjakan. Guru lebih sering membimbing diskusi untuk menentukan apakah siswa telah mengembangkan pemahaman konseptual dan relevan berdasarkan proyeknya. Jadi untuk tahapan kedua ini mungkin nanti yang lebih banyak pada saat pencarian informasi terhadap nanti proyek yang akan dikerjakan. Mungkin mulai nanti dari proses awal sampai tahap akhirnya. Lalu yang ketiga adalah discovery. Jadi yang ketiga discovery yaitu tahap penemuan, umumnya melibatkan proses menjembatani riset dan informasi yang diketahui dalam penyusunan proyek ketika siswa mulai belajar mandiri dan menentukan apa yang masih belum diketahui. Jadi karena memang PJBL ini modelnya adalah kolaborasi atau integrasi dengan STEAM, maka nanti bisa digabungkan atau saling kolaborasi antara sains tadi, teknologi, engineering dan matematik tadi bisa digabungkan menjadi satu untuk menjadi sebuah proyek yang memang bisa dikerjakan oleh siswa tadi. Jadi yang pertama tadi adalah reflection, riset, yang ketiga adalah sudah menemukan, jadi discovery. Terus yang keempat adalah aplikasi. Jadi aplikasi penemuan tersebut pada tahap aplikasi tujuannya untuk menguji produk solusi dalam memecahkan masalah dalam beberapa kasus. Siswa menguji produk yang dibuat dan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya, hasil yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki langkah sebelumnya. Di model lain, pada tahapan ini siswa belajar konteks yang lebih luas di luar STEAM atau menghubungkan antara disiplin bidang STEAM. Jadi mungkin nanti aplikasinya adalah setelah dia menemukan baru dia mengaplikasikan apa yang sudah ditemukan dan melakukan pekerjaan yang sudah dikerjakan. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah komunikasi, yaitu tahap akhir dalam setiap proyek dalam membuat produk atau solusi dengan mengkomunikasikan antar teman maupun lingkup kelas. Jadi presentasi, jadi komunikasi adalah mempresentasikan hasil kerjanya kepada teman-teman yang lain. Presentasi merupakan langkah penting dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi maupun kemampuan untuk menerima dan menerapkan umpan balik. Jadi itu tadi jadi ada 5. Yang pertama ada refleksi, research, discovery, aplikasi, sama komunikasi. Ini adalah proyek PJBL menurut Pak Boynes. Itu. Terima kasih. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu. Yang kedua, nomor tengah. Monggo silakan. Yang kedua. Maksudnya yang dibagi tadi mungkin teman-teman ini masih dalam proses, ini sambil menunggu jadi nanti. Ini saya akan menyampaikan apa yang termasuk di depan itu yaitu PBL. Menurut saya PBL
ini project ini kalau jalan agribisnis atau APAP itu nanti menghasilkan produk, misalnya atau di pertanian menghasilkan produk barang, atau di pertanian misalnya jagung itu nanti diolah menjadi popcorn dan sebagainya. Ini contoh. Tapi kalau di jurusan kita seperti otomotif ini menghasilkan jasa, kecuali produk besar, bikin mobil listrik, bikin mobil dan sebagainya. Tapi kalau di konstruksi juga menghasilkan seperti bikin alat pertanian, blower, kemudian juga peralatan lagi dan sebagainya. Tapi kalau di skala kecil otomotif itu hanya jasa. Orang datang ke bengkel ini tidak bisa apa-apa, tapi pengetahuan daripada mekanik dan pemiliknya itu nanti digunakan untuk memperbaiki kesalahan pada mobil yang dibawa ke bengkel tersebut. Kemudian saya pernah untuk melaksanakan bengkel ini di siswa saya di SMK Jombang, yaitu sebanyak 3 karena jumlah siswa yang saya bina itu dalam satu kelas 36 maksimal. Itu saya bagi menjadi 6 kelompok, berarti kan 6 ya. Kemudian sebelum kelompok itu di dalam kelompoknya yang menyebar, nanti per kelompok satu orang saya kumpulkan. Saya kumpulkan menjadi seperti apa yang menjadi pekerjaannya. Tugas kalian kelompok ini. Kelompok pertama jadi 2. Ini saya suruh untuk membuat rangkaian misalnya alam kota. Saat itu saya suruh yang pertama alam kota dengan kendali negatif rangkaiannya. Kemudian yang kedua sama lampu kota dengan penggunaan positif rangkaiannya. Kemudian yang kelompok 34 ini sama, yaitu saya suruh anak ini untuk merangkai alternator. Kelompok 3 alternator atau sudah musafir, sudah mewakil ya, bahasa bengkelnya tidak ada dengan berapa relay ketor gitu ya. Kemudian yang keempat ini sama, dinamo wakil atau alternator dengan IC regulator. Kemudian yang kelompok 56 ini lebih mudah saya bergantung kepada kelompok ini karena kita melihat anak kelompok ini ya agak sedikit belasannya menurun ya daripada kelompok lain. Kelompok 56 saya suruh saya bertanyakan untuk merangkai sebuah starter ya dinamo starter ya sama saya untuk pengetahuan mula bergerak daripada kendaraan mobil ketika akan berangkat. Kelompok yang 5 ini saya suruh untuk merangkai starter dengan standar lay. Kemudian yang kelompok yang ke-6 terakhir ini saya suruh anak ini untuk merangkai starter dengan relay. Ini yang anak supaya apa? Supaya bisa merangkai dengan bagus ya. Dan melatih anak keterampilan nanti akan dijelaskan pada praktek hari itu dan harus tentunya biar bisa merangkai yang lebih bagus. Ini barangkali yang saya dapatkan sementara sambil hubungan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu. Ini tadi kalau begitu anak-anak ceritakan dulu ya. Dulu ada 10 hektar, pekerjaannya kan hanya itu dan kelihatannya tidak mungkin memecahkan masalah. Hanya pekerjaannya cek kontrol, kalau ada sesuatu mungkin nambah, ngecek lampu karena mobil 1000 km, 5000 km mungkin tidak ada problem. Sampai 10.000 sampai 20.000 kira-kira tidak ada problem.
nambah cek dan nambah belum ganti ya, 20.000. Tapi biasanya pekerjaan-pekerjaan itu justru ongkosnya jauh lebih mahal. Pekerjaannya rutin, yang diperlukan rutin, tidak perlu skill tinggi, tidak perlu keterampilan tingkat tinggi. Ngecek lampu, fungsinya lampu depan, lampu kota, lampu jauh, lampu dekat, lampu sen kanan, sen kiri, lampu interior di ruangan, lampu mundur. Pengecekan aja, kebanyakan sudah ada listnya. Sudah dicek, ada listnya. Kemudian melihat tekanan angin dan sebagainya. Itu kan bisa, artinya pekerjaan 10.000, 20.000 berapa itu bisa menjajah pembelajaran proyek. Tidak perlu Bapak Ibu tidak perlu mengajarkan dengan keterampilan yang tinggi ya. Dari sisi pengetahuan kan tidak perlu pengetahuan yang tinggi ya. Toh justru banyak itu yang banyak dikerjakan di bengkel yang resmi ya. Tapi kalau yang bengkel yang keluarga, bengkel yang bukan bengkel resmi, umumnya kan tidak hanya bekerja. Justru yang bengkel resmi, Bapak Ibu kendaraannya overhaul di situ pasti banyak ditolaknya. Banyak ditolaknya. Overhaul 1 minggu dibayar ya servis dikawal 1 hari bisa 10 kendaraan. Dan orang mungkin juga kalau overhaul juga nggak mungkin, jarang sekali ya. Karena overhaul kan kendaraan kira-kira sudah 40. Iya lama. Sudah awal-awal kan mau ke bengkel sudah. Awal-awal itu ya ragu-ragu karena mungkin ya jadi biayanya terlalu mahal. Silakan Bapak lihat, kalau Bapak mau nganter putra-putrinya terakhir di bengkel ini, lihat pekerjaan. Yang paling banyak ada mobil-mobil baru yang pekerjaannya baru sekitar 10.000, 10.000, 20.000. Jarang ya kerjanya. Sampai overhaul paling kalau dari overhaul paling kendaraan klaim.